Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena hari ini kita kembali melihat market cryptocurrency rebound lumayan signifikan. Harusnya itu membuat mood teman-teman semua baik ya untuk hari ini. Dan di video hari ini ada sesuatu yang sangat penting yang pengen saya bahas, terutama untuk teman-teman yang sedang menunggu kapan nih altcoin saya naik kok. Nah, saya bakalan bahas beberapa indikasi positif yang kembali kita lihat di altcoin. Ada beberapa chart yang pengen saya update juga, dan juga indikasi-indikasi yang menurut saya mengarah ke altcoin season akan segera datang. Oke, selain itu juga tentunya kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,39 triliun dolar atau turun sekitar 0,48%. Ini harusnya salah ya teman-teman. Coba kita refresh sebentar. Oke, nah ini baru benar nih teman-teman. 24 jam terakhir tuh harusnya naik 4,04% ke 1,42 triliun dolar. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan dalam beberapa minggu terakhir sering kita melihat Solana menjadi top performer dan hari ini lagi-lagi menjadi top performer dengan kenaikan 6,35% menuju 57,67 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas soal Bitcoin secara spesifik, saya pengen menyampaikan beberapa hal dulu yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama untuk teman-teman yang sedang menunggu kapan kira-kira altcoin saya naik ini kok. Nah, pertama, kalian perlu tahu bahwa biasanya cycle-nya adalah Bitcoin dulu naik, diikuti Ethereum yang mulai start untuk outperform Bitcoin, barulah nanti altcoin berikutnya itu top 20, top 30 itu mulai start untuk naik, dan yang terakhir baru biasanya microcap atau meme coin. Oke, nah kita sekarang menurut saya sedang memulai fase kedua harusnya, di mana Ethereum harusnya sudah akan start untuk outperform Bitcoin. Alasannya kenapa? Alasannya sesimpel karena kalau kita perhatikan di price action-nya, menunjukkan bahwa pertama, kita mendapatkan ada breakout dari channel di sini, diikuti ada konsolidasi yang cukup panjang, teman-teman. Dari 9 November hingga sekarang, kita itu terkonsolidasi dan membentuk semacam bull flag, teman-teman. Dan kita sudah berhasil untuk breakout dari bull flag tersebut. Sehingga bagi saya, dalam waktu dekat, harusnya kita akan melihat Ethereum itu bakalan melanjutkan kenaikan dari sini. Dan kalau kita lihat di time frame yang besar, maka next area major resistance itu akan kemungkinan berada di sekitaran 2.400 sampai 2.500 dolar. Oke, nah jika kita mampu melihat Ethereum mengalami kenaikan seperti ini, maka itu juga akan membawa pengaruh yang sangat besar ke chart yang sering banget kita lakukan update, teman-teman. Yaitu adalah Crypto Total Market Cap exclude Bitcoin. Artinya total market cap semua altcoin dan kita mengeluarkan Bitcoin. Nah, kenapa kenaikan yang tadi kita sebutkan di Ethereum akan berpengaruh signifikan terhadap chart ini? Karena kita tahu bahwa altcoin untuk sementara yang market cap-nya paling besar itu adalah Ethereum. Sehingga ketika Ethereum mengalami kenaikan, otomatis itu akan mendorong market cap lebih kencang ke atas. Dibandingkan kalau misalnya kita melihat altcoin yang micro cap. Misalnya kalian invest ke project yang baru market cap-nya $2 million misalnya, 2 juta dolar. Kalaupun naik 100%, itu berarti market cap-nya hanya penambahan 2 juta dolar lagi. Dan itu tidak akan berdampak sama sekali ke chart ini, teman-teman. Nah, beda cerita kalau Ethereum yang naik. Misalnya Ethereum naik 10% misalnya. Sekarang market cap Ethereum itu udah ratusan billion dollar. Kita anggap 200 deh, 200 billion dollar. Kenaikan 10% saja di Ethereum, itu berarti ada kenaikan 20 billion dollar di market cap. Maka, bisa aja dari 656 di sini, tiba-tiba naik menjadi 670 atau bahkan 680. Nah, ketika Ethereum mulai start naik dan chart ini
terus mengalami kenaikan, itu tentunya akan kembali memicu optimism atau sentimen positif di kalangan investor, dan kemungkinan kita akan melihat altcoin lainnya juga akan mengikuti. Terlebih lagi teman-teman, memang di Crypto Total Market Cap kita juga sudah pernah bahas bahwa kita sudah pada akhirnya berhasil untuk breakout dari salah satu area yang sebelumnya merupakan major support, kemudian kita flip menjadi major resistance, dan kali ini pada akhirnya kita mampu breakout dari area major resistance tersebut, sekaligus juga kita breakout dari potensially triangle di sini, teman-teman. Dan sekarang kita berada di fase konsolidasi. Jadi sudah ada dua indikasi yang menurut saya mengarah dan menyatakan bahwa persentase di mana dalam beberapa waktu mendatang kita akan melihat altcoin season itu cukup besar. Jadi selain chartnya Ethereum, chart Crypto Total Market Cap di sini, ada juga chart satunya yang menurut saya juga cukup penting untuk teman-teman pantau, yaitu adalah Ethereum versus Bitcoin, teman-teman. Oke, nah ini juga akan menjadi salah satu penentu menurut saya kapan altcoin season akan terjadi. Karena sekali lagi ingat teman-teman, Ethereum dulu nanti akan naik, outperform Bitcoin. Setelah nanti Ethereum sudah selesai naik, start sideways, biasanya altcoin lainnya baru akan mengikuti. Nah, Ethereum Bitcoin ini chart juga sangat penting untuk kita pantau karena kita sedang berada di penghujung sebuah triangle juga, teman-teman. Kalau sampai pada akhirnya kita mampu breakout dari sini, maka kita mendapatkan ada 3 indikasi secara sekaligus bahwa kemungkinan besar kita akan melihat pertama, Ethereum itu bakalan start untuk outperform Bitcoin. Oke. Yang kedua, kemungkinan besar dalam beberapa minggu ke depan setelah Ethereum sudah start untuk rally dan mulai start untuk sideways, kita akan melihat altcoin lainnya juga akan mengikuti. Ya, walaupun teman-teman, yang namanya altcoin season itu bisa banyak macam ya. Altcoin season itu kalau misalnya yang kita harapkan, tentunya adalah altcoin season yang modelnya seperti ini, gitu kan? Maunya yang seperti ini, saya setuju. Tetapi tentunya, teman-teman, hal ini biasanya baru akan terjadi ketika Bitcoin sudah berada di all-time high yang baru, oke? Sudah berada di fase parabolik, sudah mendekati area topnya, baru biasanya altcoin akan melakukan hal yang serupa. Oke, jadi sebelum Bitcoin menyentuh ke all-time high yang baru, ya kita belum juga bisa berekspektasi terlalu tinggi terhadap altcoin season. Yang bisa kita expect apa adalah model seperti ini, teman-teman. Kita di sini juga sama, breakout dari triangle, konsolidasi. Ini adalah fase yang kita lalui sekarang menurut saya, oke. Dan next adalah ini yang kita bisa lihat. Kalau kita ukur ini adalah kenaikan kurang lebih 62%, teman-teman, secara total market cap. Dalam kurun waktu berapa lama? Kurun waktu hanya 1 bulan. Nah, kalau kita tarik lagi misalnya selama kurang lebih 5 bulan, maka ada kenaikan total market cap exclude Bitcoin sebesar 116%. Teman-teman ingat, 116% di sini adalah kemungkinan rata-rata kenaikan untuk altcoin yang sudah mungkin market cap-nya di atas 10 billion dollar. Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman berbicara soal kripto yang market cap-nya masih di bawah 1 billion, terutama apalagi yang masih di bawah 100 juta dolar. Itu kenaikannya bisa luar biasa kencang. Jadi, kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang tadi kita lihat, sekali lagi saya merasa kita sekarang berada di fase yang sama dengan yang kita lihat di sini. Ingat ya teman-teman ya. Kita breakout dari triangle. Ini saya rapikan dulu. Oke, breakout dari triangle-nya. Consolidate di sini. Dan kita langsung kemudian mendapatkan rally berikutnya. Ini saya rapikan biar lebih enak dilihat. Oke, nah. Jadi, fase yang kita lewati sekarang menurut saya ada di sini. Kalau teman-teman perhatikan, kita juga melihat hal yang serupa. Kita mendapatkan ada sebuah triangle, kita breakout dari triangle tersebut. Nah, sekarang kita sedang konsolidasi. Nah, jika dalam 5 bulan ke depan kita bisa melihat ada kenaikan sebesar kurang lebih 100%, teman-teman. Oke. Maka, itu akan membawa kita sampai kemana? Kalau ini kita asumsi ada persamaannya. Itu bisa nyampe 1,3 triliun dolar, teman-teman. Market cap altcoin. Tapi, apakah menurut Koko ini bakal nyampe 100% juga? Saya rasa kali ini tidak, teman-teman.
Karena market cap-nya untuk sekarang altcoin udah jauh lebih besar. Jadi, yang lebih konservatif apa? Saya rasa kurang lebih 30-50% itu adalah target yang realistis. Kenapa 30-50%? Ini juga berkaitan dengan, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah next area major resistance, dan ini. Ini adalah dua area yang penting, teman-teman. Nah, ini adalah kedua area yang menurut saya bakalan dituju berikutnya. Lalu secara persentase ini berapa kenaikannya? Yang ini 30%, yang ini kurang lebih 50%. Nah, dari sana datang angka di mana saya rasa 30-50% dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan untuk altcoin itu cukup make sense. Oke? Nah, terkecuali teman-teman, semua setup tentunya ada invalidasinya ya sekali lagi. Nah, hal yang bisa menginvalidasi hal tersebut terjadi menurut saya adalah apabila sampai crypto total market cap di sini kembali closing di bawah area 600 billion dollar di sini, ini adalah berarti semua yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out dan itu bukan sebuah pertanda yang baik, saya harus kasih tahu, karena kalau itu yang terjadi menurut saya chance-nya sangat besar justru kita akan kembali ke area low terakhir atau bahkan menjebol ke area lower low yang baru. Oke? Untuk sementara tentunya secara persentase yang lebih tinggi adalah kita akan menunjukkan kenaikan, tapi tentunya apabila ada indikasi yang menunjukkan ke arah sebaliknya, atau senario kita terinvalidasi, maka kita harus kembali evaluasi apa yang kira-kira harus kita lakukan berikutnya. Oke? So, itulah beberapa indikasi dan alasan mengapa menurut saya altcoin season itu tidak lama lagi akan kita lihat, teman-teman. Oke? Dan juga kalau misalnya kita lihat chartnya Bitcoin, apa yang sedang terjadi, saya sampaikan di video kemarin bahwa saya pribadi, merasa bahwa dalam 1-2 hari ke depan Bitcoin akan terkonsolidasi. Dan kalau itu yang kita lihat, maka ini adalah peluang untuk buy, teman-teman. Dan itulah yang sebenarnya persis terjadi di sini. Saya kemarin ambil contoh yang ini, teman-teman. Ya kan? Rally, konsolidasi. Ini adalah saat kita untuk masuk. Persis saya sampaikan seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa cek video kemarin. Nah, ini juga adalah hal yang sama. Kita mendapatkan ada dump, kemudian ada rebound yang sangat kencang, diikuti konsolidasi. Nah, ini saya nggak tahu nih, apakah ada dari teman-teman yang sempat masuk ke setup ini, atau ketinggalan, saya juga nggak tahu. Kemungkinan sebagian besar menurut saya ketinggalan gitu ya, karena ini pergerakannya juga cukup cepat, dan kita berhasil mendapatkan konsolidasi beserta breakout, itu persis di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil masuk, selamat, harusnya kalian berada dalam keadaan cuan dan sudah langsung nyampe ke target profit pertama. Ya kurang lebih di sekitaran area 38.000. Ya walaupun belum persis kita sentuh, tapi udah 37.800-an. Harusnya at least kalian sudah sempat melakukan sedikit taking profit. Nah lalu, what's next gitu kira-kira? Nah kalau bagi saya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Bitcoin rupanya masih mempunyai cadangan buying pressure, teman-teman. Artinya, setiap kali kita mendapatkan percobaan untuk breakdown dari trendline, itu selalu kita mendapatkan ada rebound yang signifikan. Hanya saja memang, sampai detik ini, kita belum berhasil untuk breakout dari area trendline di sini. Tetapi, bagi saya, ini lagi-lagi akan berpotensi membuat semacam ascending triangle. Dan sekali lagi, semakin banyak sentuhan yang kita lihat dari area ini akan kembali memvalidasi senario ini. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang belum masuk ke setup apapun, dan misalnya pengen untuk mencari setup berikutnya, maka saran saya, antara teman-teman menunggu kita kembali ke area trendline di sini, dan kalau misalnya kalian dapatkan ada di indikasi reversal, itu bisa kalian jadikan sebagai setup. Atau kalian tunggu breakout-nya diikuti ada semacam retest. Atau ada semacam bull flag di time frame kecil. Nggak usah 4 hour deh, 1 hour atau 15 menit menurut saya cukup. Dan itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Next target menurut saya akan ada di sekitaran area 40-42.000 dolar. Jadi untuk sementara semua indikasi masih merujuk ke area yang positif, dan saya rasa Bitcoin juga masih menunjukkan taringnya dan melakukan rebound yang hampir membentuk bullish engulfing, teman-teman. Jadi
Ini juga saya rasa kemarin disebabkan oleh news atau berita seputaran CZ yang melakukan step down atau resign dari CEO-nya Binance. Kalau tanpa berita tersebut, saya kurang yakin bahwa kita akan mendapatkan koreksi sedalam ini. Tetapi itu kemudian dimanfaatkan oleh para buyers untuk membeli di harga yang lebih murah, dan kita kembali ke harga yang sama sebelum berita tersebut muncul. Itu bagi saya sekali lagi adalah indikasi yang positif, dan saya rasa tidak lama lagi kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali membentuk higher high yang baru, karena kita juga terkonsolidasi sudah cukup lama di sekitaran area di sini. Menurut saya sudah hampir saatnya kita melihat Bitcoin akan segera breakout. Tetapi sebelum teman-teman bisa mendapatkan setup yang rapi, walaupun bias kita bullish, sekali lagi jangan buru-buru untuk masuk ke market, terutama dalam keadaan seperti ini yang kita sudah mendekati area resistance lagi, tidak make sense bagi kalian untuk kembali masuk ke arah long. Antara kalian harus menunggu dia kembali ke trendline kalau dikasih. Kalau misalnya kita memang sudah mateng dan pengen breakout dari sini, kalian bisa zoom in ke time frame yang kecil, mungkin di 15 minute chart atau 1 hour, untuk menemukan semacam pattern continuation. Itu mungkin bisa kalian manfaatkan untuk kembali melakukan setup buy. Saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.